Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu, berkumpul di rumahnya yang mulia ini. Tujuannya juga adalah untuk sesuatu yang mulia, melaksanakan kewajiban-kewajiban agama kita. Salat maghrib berjamaah yang sudah kita tunaikan, mudah-mudahan dicatat sebagai amal saleh. Dan alhamdulillah kita bersemangat untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita di majelis ilmu pada malam ini bisa mendapatkan fadilah, keutamaan-keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah turunkan untuk kita ketenangan hati, rahmat dan kasih sayangnya, serta kita mendapatkan doa-doa baik dari para malaikat Allah Azza wa Jalla. Sama-sama kita juga harus senantiasa berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalatul Islam, untuk menyampaikan Al-Quranul Karim yang diperkuat oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hanya beliau yang kita taati, hanya beliau yang kita jadikan pedoman, karena beliau telah sempurna dalam menyampaikan risalah itu. Tinggal lagi kita yang dituntut agar sempurna pula di dalam mentauladani dan mengikuti apa yang telah beliau ajarkan. Kita berharap mudah-mudahan Allah selalu membantu kita untuk taat, membantu kita untuk istiqamah berada di atas sunnah Rasul. Dan kita berharap mudah-mudahan di hari mahsyar semua kita insya Allah bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan yang tema besarnya adalah Maqasidu as-sunnatin nabawiyah, maqasid sunnah Nabi. Kenapa sunnah Nabi itu harus ada? Apa fungsi dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini sebuah tema besar yang insya Allah akan kita coba kupas, kita coba gali berbagai sub-sub bahasan yang berkaitan dengan sunnah itu sendiri. Termasuk nanti yang akan kita bahas itu adalah bagaimana metode yang paling ideal di dalam memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana para ulama-ulama terdahulu telah mempraktekkan bagaimana mereka berinteraksi dengan hadis atau dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk malam hari ini bahasan kita berkaitan dengan pembahagian sunnah dan kedudukan. Pembahagian, kedudukan, serta fungsi dari sunnah itu sendiri. Kalau untuk pembagian, sebenarnya dulu ketika kita bicara seputar definisi sunnah, kita sudah singgung pembagian sunnah itu. Tapi malam hari ini akan kita ulang kembali, akan kita ingatkan bahwa para ulama membagi sunnah Nabi itu kepada 3. Jadi ada 3 bentuk sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dan pembagian itu diambil dari definisi yang dulu sudah kita sampaikan bagaimana para ulama merumuskan definisi untuk sunnah. Ketiga bagian dari sunnah itu adalah yang pertama disebut dengan sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah. Sunnah dalam bentuk perkataan. Jadi apapun yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan beliau itu yang diriwayatkan oleh para sahabat itu disebut dengan sunnah qauliyah. Kalau sunnah qauliyah itu biasanya di awal sanad itu disebutkan oleh sahabat umpamanya begini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kalau sudah diawali oleh kata sami'tu, yang kita dengar biasanya apa? Tentu perkataan. Yang didengar itu adalah perkataan. Maka apa yang ada sesudahnya itu biasanya adalah disebut dengan sunnah qauliyah. Atau sahabat yang langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya riwayat yang datang dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada sebuah ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Man kadzaba alayya muta'ammidan. Barang siapa yang berbohong atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka ia telah menyediakan tempat duduknya dalam neraka. Ini ungkapan Nabi. Ini sebuah hadis atau sunnah yang masuk dalam kategori sunnah qauliyah. Kenapa disebut dengan sunnah qauliyah? Karena itu adalah ungkapan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh generasi yang sesudahnya, dan begitu mudah kita untuk memahaminya. Man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berbohong, sengaja berbohong atas namaku. Maksud berbohong atas nama Nabi itu adalah menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal itu tidak datang dari Nabi. Umpama kalau ada orang mengatakan Nabi pernah begini, padahal tidak, berarti menyandarkan sesuatu kepada Rasul yang Rasul sendiri tidak pernah mengatakan atau tidak pernah melakukannya. Maka orang-orang yang melakukan seperti itu disebut sebagai orang yang telah berbohong atas nama Nabi. Dan berbohong atas nama Nabi berarti riwayatnya tidak benar. Mungkin riwayatnya palsu, atau mungkin hadis-hadis yang mungkar, atau barangkali juga masih masuk dalam kategori hadis yang dhaif, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alasan atau sebagai hujjah dalam ibadah, dikarenakan oleh itu sebuah riwayat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepastiannya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini di dalamnya ancaman yang sangat berat bagi orang-orang yang berbohong atas nama Nabi. Ancamannya apa? Kalau ada orang yang melakukan itu, berarti dia menyediakan kursinya sendiri yang nanti akan ditempatinya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kursi, walaupun duduk, tapi kalau dalam neraka sama aja siksaannya itu. Mau tegak, mau duduk, mau berbaring. Yang penting kalau dalam neraka berarti itu adalah ancaman yang sangat berat. Maka waspadai hadis-hadis palsu atau waspadai menyebutkan sesuatu atas nama Nabi. Sekiranya itu tidak pasti datang dari Nabi, maka lebih baik kita berhati-hati untuk mengucapkannya. Ini jadi pelajaran penting baik bagi para dai atau bagi para umat Islam secara keseluruhan.
Kadang-kadang mendapatkan informasi yang begitu menarik informasi itu, dan begitu bersemangat pula untuk men-share informasi itu. Karena berbagi itu niatnya tentu baik. Berbagi dengan informasi yang baik, tentu yang kita harapkan adalah kebaikan yang ada di balik itu. Tetapi memang kita harus berhati-hati. Tengok dulu sumbernya. Ini kira-kira yang mau disebarkan ini benar atau tidak? Yang disebarkan ini kira-kira apakah dapat dipertanggungjawabkan? Valid enggak beritanya? Akurat enggak ini bisa disandarkan kepada Nabi? Berapa banyak itu beredar ungkapan-ungkapan, pernyataan-pernyataan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, tapi ternyata pada kenyataannya dia adalah sesuatu yang tidak pernah datang dari Rasulullah SAW. Kalau itu yang kita ikut-ikutan men-share-nya, jangan-jangan kita ikut pula mendapatkan dosanya. Oleh karena itu perlu kehati-hatian. Memang semangat untuk berbagi kebaikan itu harus kita tingkatkan, tapi di satu sisi juga semangat untuk mencari kepastian kebenaran apa yang kita bagi itu juga harus ditingkatkan dengan cara yang sama. Oleh karena itu berada di majelis ilmu memang salah satu dari cara, salah satu dari solusi agar kita mengerti, setidaknya hari demi hari kita semakin paham mana yang datang dari Nabi dan mana yang bukan datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang pertama disebut dengan sunnah qauliyah, dengan satu contoh seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Ada juga contoh yang lain, umpamanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang dari kalian sehingga ia mencintai saudaranya sama seperti mencintai saudaranya sendiri. Riwayat ini masuk dalam kategori sunnah qauliyah karena ini sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua disebut dengan sunnah fi'liyah. Kalau tadi qauliyah, kalau sekarang fi'liyah. Fi'li itu artinya perbuatan. Berarti perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabat untuk generasi yang sesudahnya. Biasanya dari segi sanad itu diantara ciri-cirinya itu bukan lagi sami'tu. Kalau sami'tu itu saya dengar, itu untuk qauliyah. Tapi di antara ciri-ciri sanadnya itu adalah ra'aitu. Umpamanya sahabat bilang, saya melihat Rasulullah begini. Melihat itu berarti yang dilihat Nabi, yang dilihat sahabat adalah Nabi melakukan sesuatu. Atau umpamanya Rasul memerintahkan kami untuk begini. Kami diperintahkan oleh Rasul seperti ini, diperintahkan seperti ini. Itu kalau dalam bentuk perbuatan berarti itu bagian dari sunnah fi'liyah. Jadi perkataan yang datang dari Nabi maupun perbuatan yang datang dari Rasul itu merupakan sesuatu yang menjadi sunnah. Dan jika sudah benar datang dari Nabi, maka itu adalah hujjah untuk kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Apa contohnya? Di antara contoh sunnah fi'liyah, itu sebuah riwayat yang datang dari sahabat bahwa sesungguhnya dikatakan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kalau dia sujud, kalau Rasul itu sujud, kana yasjudu ala sab'ati a'dha. Rasul itu kalau sujud dia dalam solatnya, maka ia sujud di atas 7 anggota tubuh. Rasul sujud di atas 7 anggota tubuh. Apa 7 anggota tubuh itu? 2 telapak tangan, 2 lutut,
dua jemari kaki kiri dan kanan, kemudian wajah. Oleh karena itu, dikarenakan oleh Nabi melakukan itu, dan itu adalah hujjah bagi kita dalam beramal, maka sujud kita juga harus di atas 7 anggota tubuh. Karena Nabi melakukan itu. Dan sunnah seperti yang kita katakan sebelumnya, itu adalah salah satu dari sumber hukum. Itu contoh. Kita sekedar memberikan contoh tentang sunnah fi'liyah. Apalagi contoh sunnah fi'liyah. Kalau seandainya kita bertamu, ada riwayat yang mengatakan bahwa kalau seandainya kita bertamu ke rumah seseorang, maka salam hanya boleh 3 kali. Kalau seandainya lebih dari 3 kali berarti sudah menyalahi sunnah. Maksudnya apa? Salam kita 3 kali, jika tidak dijawab atau tidak disuruh masuk, maka pulang saja. Begitu sunnah. Dan itu dapat kita lihat, kita baca dari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipraktekkan oleh Nabi dan oleh sahabat juga. Itu bagian dari fi'liyah. Adalah seseorang yang bertamu ke rumah Umar bin Al-Khattab. Yang bertamu itu adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Dia bertamu ke rumah Umar, dia ketuk pintu, Assalamualaikum. Dia tidak mendengarkan jawabannya. Lalu salam lagi untuk yang kedua, Assalamualaikum, dia juga tidak mendengarkan jawabannya. Sampai 3 kali dia salam, karena dia tidak mendengarkan jawaban, akhirnya dia balik belakang, melangkahkan kakinya untuk pulang. Ketika itu, Umar membuka pintu rumahnya. Dan dia bertanya, kenapa kamu pulang? Ketika itu Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan, karena saya mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya kalau kalian itu bertamu maka cukup izinnya 3 kali, kalau tidak maka pulang. Maka saya pulang. Apa kata Umar bin Al-Khattab kepada Abu Musa Al-Asy'ari? Iya enggak Nabi yang menyampaikan itu? Iya enggak itu sunnah dari Nabi? Coba kamu cari sekarang juga saksi yang memperkuat bahwa itu adalah benar datang dari Nabi, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam keadaan ketakutan berlari-larilah Abu Musa Al-Asy'ari untuk mencari sahabat agar ada di antara sahabat yang menjadi saksi kebenaran dari yang dia ucapkan. Ketemulah sekelompok sahabat yang sedang duduk-duduk, lalu Abu Musa datang menemui mereka sambil pucat karena ketakutan. Umar yang bilang, coba cari sekarang juga. Kalau kamu tidak temukan saksinya, saya pukul kamu. Ternyata ada di situ Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Musa bilang, adakah di antara kalian yang pernah mendengarkan sunnah Nabi terkait dengan izin 3 kali? Abu Ayyub bilang, ada. Saya memang mendapatkan sunnah itu langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibawalah oleh Abu Musa Abu Ayyub Al-Ansari ke hadapannya Umar bin Al-Khattab untuk meyakinkan bahwa yang dilakukannya tadi adalah benar-benar sebagai sebuah sunnah yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah Umar bin Al-Khattab. Umar sebenarnya tidak sedang meragukan kredibilitas seorang Abu Musa, karena siapa yang tidak kenal dengan Abu Musa Al-Asy'ari, seorang sahabat yang sangat mulia. Tapi Umar ingin mengajarkan kepada masyarakat, kepada sahabat, bahkan kepada generasi kita hari ini, bahwa jangan bermudah-mudah untuk mengatakan sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bermudah-mudah, pastikan itu. Karena berapa banyak hari ini beredar atau ada orang-orang yang menyebarkan hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang tidak pernah datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberadaan hadis palsu itu sebenarnya bukan dari sekarang, dari dulu juga sudah ada. Ketika bermunculan aliran-aliran dalam Islam, kelompok-kelompok yang muncul dalam Islam itu ingin eksis. Lalu mereka membuat riwayat untuk
memperkuat eksistensi keberadaan aliran mereka itu. Berapa banyak hadis palsu yang datang dari kelompok Syiah? Berapa banyak hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang berbohong, yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi, yang datang dari kelompok Syiah. Bahkan orang Syiah sendiri punya konsep definisi hadis yang berbeda dengan ahlus sunnah. Pada masa Imam Ahmad, itu sudah banyak beredar hadis-hadis palsu. Maka diam-diam Imam Ahmad menyuruh anaknya untuk menghafal hadis. Kamu hafal hadis ini, hafal hadis ini, hafal hadis ini. Imam Ahmad punya anak, ada namanya Abdullah, ada nama anaknya Saleh, Imam Ahmad. Kepada anak-anaknya itu disuruhnya menghafal hadis. Setelah ratusan hadis yang dia hafal, sudah banyak sekali yang dihafal oleh anaknya. Apa kata Imam Ahmad? Wahai anakku, ketahuilah, semua yang kamu hafal dari dulu sampai sekarangnya itu semua palsu. Itu semua palsu. Mulai hari ini kamu hafal yang sahih. Jadi didahulukannya untuk menghafal yang palsu. Karena kalau sudah tahu mana yang palsu, itu lebih selamat dia di masa yang akan datang, tinggal dia fokus untuk menghafal hadis-hadis yang sahih. Nah, oleh karena itu perkara penyebaran hadis palsu itu ternyata fenomenanya dari dulu juga sudah ada ketika bermunculan aliran-aliran di dalam Islam dan mereka ingin memperkuat eksistensi alirannya masing-masing. Balik kepada pembagian yang tadi, jadi yang kedua adalah disebut sebagai sunnah fi'liyah, sunnah dalam bentuk perbuatan. Ini banyak nanti kita temukan berbagai bentuk sarahan dan penjelasan Nabi tentang amalan-amalan yang ada, itu akan menjadi rincian dari sunnah fi'liyah. Karena Al-Quranul Karim sering di dalamnya itu tidak menyebutkan rincian dalam bentuk ibadah. Nabi yang memberikan penjelasan itu. Nabi yang memberikan keterangan, sholat itu caranya begini, haji itu caranya begini. Maka ada ada hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalian sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Kalau sudah melihat, berarti itu adalah perbuatan. Khudhu anni manasikakum. Ambil dari saya cara manasik atau haji kalian. Berarti bagaimana Nabi berhaji, bagaimana Nabi melakukan tawaf, dari mana mulainya, di mana berakhirnya, apa yang dibaca saat tawaf, itu semua adalah bagian dari rincian-rincian ibadah yang hanya bisa kita temukan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini nanti pada poin yang berikutnya itu nanti ketika kita bicara fungsi dan kedudukan, itulah nanti besarnya fungsi sunnah itu terhadap Al-Quran Al-Karim. Sedangkan yang ketiga itu disebut dengan sunnah takririyah. Jadi ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Takrir itu sering diterjemahkan, kalau kita lihat dalam buku-buku yang diterjemahkan, itu ketetapan Nabi. Takrir itu sering diartikan ketetapan Nabi. Tapi kita bisa memahaminya dengan sederhana, diamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat sahabat melakukan sesuatu, tapi Nabi tidak mengomentari, hanya mendiamkan saja. Diamnya Nabi terhadap perbuatan sahabat itu adalah disebut dengan takrir. Dan dalam diamnya Nabi itu ada hukum, ada sunnah. Begitulah hebatnya Nabi kita itu. Jangankan dia berbicara atau berbuat, diam saja, di dalamnya ada hukum. Ketika ia mendiamkan satu perbuatan, sahabat melakukannya, atau diberitahu kepada Nabi ada yang melakukan,
Karena kalau Nabi melihat langsung, tentu di hadapan Nabi. Tapi ada kadang perbuatan yang dilakukan tidak di hadapan Nabi, kemudian diberitahukan kepada Rasul. Pada saat Nabi sudah diberitahukan dan dia sudah tahu perkaranya, lalu dia mendiamkan atau tidak memberikan komentar. Maka itu juga oleh para ulama hadis menjadi bagian dari takrir. Salah satu dari contoh yang biasa diangkat biasanya dalam buku-buku usul fikih itu seperti hukum memakan daging biawak, lahmud dhab. Lahmud dhab itu juga diartikan daging biawak. Tapi sebenarnya bukan seperti biawak yang di kita itu. Itu adalah kadal yang ada di gurun Sahara, di gurun Arab itu adalah sejenis kadal, dia tidak besar. Dan itu menjadi sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh sebagian orang Arab. Tapi Nabi tidak memakannya. Dalam satu jamuan ketika itu, ada jenis makanan itu. Khalid ibn Walid memakannya, tapi Rasul tidak memakannya, tidak ikut memakannya. Karena kata Rasul itu bukan kebiasaan kaumku. Memakan lahmud dhab tadi itu bukan kebiasaan dari kaumku. Tapi ketika Khalid ibn Walid memakannya, Nabi mendiamkan. Nabi membiarkan, tidak melarang, tidak mencegah. Maka dengan diamnya Nabi itu diambil hukum oleh para ulama. Berarti itu adalah sunnah takririyah. Apa hukum yang diambil di situ? Berarti hukumnya halal. Kalau halal berarti boleh untuk dimakan. Kenapa dihukumkan halal? Karena Nabi tidak melarang. Nabi itu hukumnya nggak boleh diam ketika melihat sesuatu yang mungkar. Itu beda Nabi dengan kita, umatnya. Kalau Nabi tidak boleh diam saat melihat satu kemungkaran yang dilakukan oleh sahabatnya. Kalau dia diam, berarti itu bukan mungkar. Jadi kalau Nabi mendiamkan, berarti itu bukan satu kemungkaran. Karena kalau ada kemungkaran yang dilakukan sahabat, Nabi mesti mencegah. Kalau Nabi tidak lihat, nanti Jibril akan memberitahukan kesalahan yang dilakukan itu. Karena memang dia tidak boleh mendiamkan. Nah, ketika Nabi diam, berarti disimpulkan bahwa itu bukanlah satu kemungkaran. Nah, oleh karena itu, sunnah takririyah itu di dalamnya ada hukum kebolehan. Tapi sunnah takririyah itu syaratnya ada dua. Yang pertama adalah pelakunya harus muslim. Harus muslim. Ketika Nabi mendiamkan kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang jahiliyah, itu bukan sebagai sebuah sunnah. Karena pelakunya bukan muslim. Jadi yang melakukan adalah muslim, berarti sahabat. Kemudian Nabi tahu atau diberitahu. Kalau Nabi tahu, berarti di hadapan Nabi. Kalau diberitahu, berarti ada yang menyampaikan sesuatu yang terjadi. Bahkan Jibril kadang yang menyampaikan kepada Nabi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sahabatnya, sehingga Nabi dengan cara itu dia bisa mencegah atau mengingkarinya. Ada satu kasus dalam perjalanan peperangan. Peperangan itu namanya Ma'rakatu Zatis Salasil, yang dipimpin oleh Amr ibn al-As. Nabi tidak ikut, itu namanya saraya. Jadi ada ghazwah, ada sariyah. Kalau ghazwah itu Nabi yang memimpin. Tapi kalau saraya, peperangan yang dilakukan yang terjadi pada masa Nabi, tapi Nabi tidak ikut. Nabi hanya menunjuk sahabat untuk memimpin. Ditunjuklah waktu itu Amr ibn al-As. Dalam perjalanannya, dan ketika itu adalah musim dingin, mereka mampir di satu tempat untuk beristirahat, dan kebetulan Amr ibn al-As mengalami mimpi basah sehingga dia harus mandi janabah, mandi junub. Cuma dikarenakan oleh musim dingin, Amr ibn al-As tidak berani mandi.
Dia tidak mau mandi karena keadaan dingin, dia khawatir nanti akan membuat dia mungkin sakit atau bahkan mati. Dia hanya bertayamum saja. Dan itu di waktu subuh. Dia pula yang memimpin sholat karena dia amirus safar ketika itu. Ada sahabat yang protes. Kenapa kamu yang mengimami? Padahal kamu harus mandi janabah. Tapi dia terus dengan sholatnya, sahabat mengikutinya, sampai di Madinah, ketika sudah pulang dari peperangan itu, sampai di Madinah, dilaporkan perkara itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kemarin kami dalam perjalanan, terjadilah masalah begini, diceritakanlah apa yang terjadi, bahwa Amr ibn al-As dia tidak mandi janabah dikarenakan oleh musim dingin. Dipanggillah Amr itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil. Apa kata Rasul? Ya Amr, asallaita bin nasi wa anta ala junub? Apakah kamu tetap sholat bersama sahabat-sahabatmu, mengimami mereka padahal kamu dalam keadaan junub? Apa kata Ammar? Iya ya Rasulullah. Kenapa itu kamu lakukan? Dia memberikan alasan. Karena saya ingat firman Allah ya Rasulullah. Apa firman Allah yang diingat oleh Amr ibn al-As? La taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahimah. Sesungguhnya Allah bagi kalian adalah maha penyayang. Saya ingat ayat itu ya Rasulullah. Kalau saya mandi juga, saya khawatir saya mati, lalu saya melanggar ayat ini. Karena ayat itu bunyinya, la taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Jadi takut saya Rasulullah kalau saya mandi, saya mati, berarti saya melanggar ayat ini. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyikapinya dengan tersenyum dan dia tidak mengomentari dengan kata apapun, hanya dengan senyum saja. Inilah yang dijadikan sebagai takrir oleh para ulama. Takrir itu bisa Nabi mendiamkan atau bisa juga Nabi menunjukkan ada indikasi kalau dia setuju. Indikasi dia setuju. Senyum itu kan biasanya indikasi kalau Nabi setuju. Seandainya memang perbuatan Amr ibn al-As itu sebagai perbuatan yang salah, Nabi pasti akan langsung mencegahnya. Oh, tidak boleh itu wahai Amr, walaupun dingin mandi. Kan gitu seharusnya. Tapi Nabi hanya menyikapinya dengan senyum. Itulah yang dijadikan oleh para ulama sebagai contoh, seperti yang dikatakan juga oleh Muhammad Shalawi dalam kitab Ta'lilul Ahkam. Dia jadikan itu sebagai contoh, itu takrir, tetapi takrirnya ada indikasi bahwa Nabi setuju. Jadi takrir itu ada memang Nabi mendiamkan saja, tapi ada diam dengan adanya tanda-tanda bahwa Nabi menyetujuinya. Apa hukum yang bisa diambil di situ? Boleh berarti bertayamum pada saat kondisi-kondisi di mana memang seseorang tidak memungkinkan untuk mandi. Kalau contohnya sakit, tapi Amr tadi tidak sakit. Dia tidak sakit dia. Kalau sakit tidak mungkin dia yang diminta untuk memimpin peperangan. Cuma hanya dia merasa khawatir. Maka dia pilih untuk hanya bertayamum saja. Karena dalam riwayat yang lain memang ada kisah sahabat yang meninggal karena tidak diberikan rukhsah oleh sahabat yang lain pada musim dingin untuk bertayamum. Jadi kisahnya juga dalam perjalanan ada seorang sahabat yang terluka di kepala dia. Bekas luka di kepalanya. Dan itu musim dingin. Ketika mereka mampir di satu tempat, sahabat itu bertanya kepada kawan-kawannya, hal tajiduna li min rukhsah? Menurut kalian kira-kira ada enggak rukhsah bagi saya untuk bertayamum? Dia minta pendapatnya, pendapat sahabat-sahabat yang lain. Menurut kalian ada enggak kira-kira keringanan saya agar hanya bertayamum? Apa kata sahabat yang lain? Enggak ada rukhsah bagi kamu. Kamu harus mandi.
Dan ternyata dia mandi, dan ketika dia mandi ternyata dia wafat. Sampai pula lah berita itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan oleh sahabat bilang tidak ada rukhsah, maka dia tidak bertayamum, dia tetap mandi. Padahal di kepalanya ada bekas luka. Dan ternyata ditakdirkan Allah dia wafat. Sampai kepada Nabi berita itu. Apa kata Rasul? Qataluhu qatalahumullah ala tas'alu fa inna shifa'al 'ayis su'al. Mereka telah membunuhnya dan Allah nanti akan membunuh mereka pula. Itu sebenarnya satu ungkapan yang sedikit nadanya agak tinggi. Nabi jarang-jarangnya mengucapkan kata-kata seperti itu. Karena tidak diberikan kesempatan rukhsah, berarti dianggap mereka telah menjadi penyebab matinya. Nanti Allah akan membalas itu. Lalu kata Nabi, ala tas'alu fa inna shifa'al 'ayis su'al. Kenapa kalian tidak bertanya-tanya dulu tentang hukum itu? Kok tiba-tiba dijawab begitu aja? Oleh karena itu kalau seandainya kita ditanya tentang satu hukum, tidak usah cepat-cepat buru-buru jawab. Tanya pula dulu kalau rasanya tidak paham, tidak mengerti. Ala tas'alu. Kenapa kalian tidak nanya-nanya dulu, kata Rasul kepada sahabat. Fa inna shifa'al 'ayyi as-su'al. Karena obat dari kebodohan itu adalah dengan bertanya. Obat dari sebuah kebodohan itu adalah dengan bertanya. Nah, jadi kisah dari Amr ibnul As itu ternyata dijadikan sebagai contoh sunnah takririyah, karena Nabi hanya membalas dengan senyum tanpa mengomentari, maka disimpulkan hukumnya oleh para ulama dibolehkan untuk bertayamum ketika memang ada kondisi-kondisi selain sakit, tapi ada kondisi di mana mereka sulit untuk atau tidak bisa melaksanakan hukum asalnya atau hukum azimah. Baik, karena waktu Isya masuk, mungkin kita jawab dulu suara azan, insyaallah nanti kita sambung. Ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini, bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi SAW katakan, la tahkiranna 'anil ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit. Apa sedikitnya? An talqa akhaka biwajhin taliq. Muka senyum kepada saudaramu. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Hayya 'alas shalah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi itu jenis sunnah yang ketiga, yaitu sunnah taqririyah, ketika Nabi mendiamkan sesuatu yang dilakukan oleh sahabat atau sesuatu yang diucapkan oleh sahabat-sahabatnya dengan dua syarat: pelakunya memang adalah muslim, berarti sahabat, dan yang kedua, Rasul sendiri tahu atau diberi tahu. Dan diamnya Nabi itu bisa benar-benar diam tanpa komentar, atau diam yang memang ada indikasi, seperti dia menghadapi dan ketika dia sudah tahu lalu dia sambut hanya dengan senyum tanpa memberikan komentar. Itu bagian dari persetujuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada contoh lain yang adanya indikasi Nabi setuju, itu ketika beliau mengutus seorang sahabat yang bernama Muaz untuk menjadi hakim di wilayah Yaman. Sebelum berangkat itu Nabi bertanya, apa kata Rasul? Ya Muaz, kaifa taqdi iza arada laka qada? Bagaimana caranya kamu memutuskan perkara kalau kamu dihadapkan kepada masalah itu nanti? Nabi bertanya, apa kata Muaz? Qala aqdi bi kitabillah. Saya akan putuskan perkara itu dengan atau melalui kitabullah, Al-Quran. Lalu Nabi berkata lagi, fa illam tajid fi kitabillah, seandainya kamu tidak temukan hukum itu dalam Al-Quran, gimana caranya? Qala fa bi sunnati Rasulillah. Maka saya akan putuskan nanti dengan atau melalui sunnah Rasul. Jadi kalau tidak ada pada Al-Quran, berarti saya putuskan nanti melalui sunnah. Lalu Nabi bertanya lagi, fa illam tajid fi sunnati Rasulillah, seandainya perkara itu tidak kamu temukan juga dalam sunnah, gimana? Jadi Qurannya tidak ada, sunnahnya juga enggak ada. Qala, Muaz berkata, ajtahidu ra'i wala alu. Saya akan beristihad secara maksimal untuk memutuskan perkara itu. Jadi kalau tidak ada di Quran, tidak ada di sunnah, maka saya akan beristihad. Lalu fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrahu, maka Nabi menepuk-nepuk dadanya atau pundaknya. Biasanya kalau tepuk-tepuk itu tanda setuju atau tanda tidak setuju? Tanda setuju. Ini adalah indikasi bahwa Nabi setuju dengan yang dikatakan oleh Muaz. Lalu ia mendoakan, alhamdulillahillazi waffaqa rasulillah lima yurdi Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulnya. Maka tepuk-tepuk pundak tadi itu sesungguhnya adalah bagian dari persetujuan Nabi. Dijadikan oleh para ulama sebagai contoh sunnah
takririyah. Hadis ini pula lah yang dijadikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau menulis sebuah kitab usul fikihnya itu tentang susunan dalil-dalil untuk menetapkan hukum itu apa saja. Maka yang pertama sekali adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah istihad dengan menggunakan dalil-dalil akli yang ada. Tapi sumber utama untuk Islam itu yang tertinggi itu ada dua. Yang pertama Al-Quran, dan yang pertama Quran, yang kedua adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diambil dari jawaban sahabat yang ada pada hadis yang tadi. Jadi dengan demikian kita sudah paham ada 3 pembagian sunnah, baik itu qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan diamnya Nabi terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat. Ketiga sunnah ini menjadi hujjah bagi kita dalam menjalankan kehidupan. Apakah dalam persoalan ibadah saja? Tidak. Dalam semua sisi kehidupan kita. 3 bentuk sunnah ini menjadi panduan. Dalam ibadah jelas. Bagaimana cara kita melaksanakan ibadah-ibadah yang ada, maka panduannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam muamalah, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita berjual beli, bagaimana kita pinjam meminjam, bagaimana kita melakukan gadai dan lain sebagainya, itu bagian dari muamalah. Dan itu harus juga berpedomankan kepada sunnah yang dalam bentuk tiga pembagian tadi itu. Oleh karena itu kita bermuamalah tidak boleh semau kita. Melakukan transaksi jual beli tidak boleh kita semau kita. Ada panduan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana harus terhindar dari tata cara jual beli yang terlarang. Kalau seandainya di dalamnya ada gharar, di dalamnya ada ketidakjelasan, ada tipu-tipuan, ada kezaliman, berarti dipastikan bahwa cara muamalah itu cara yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul, karena sunnah melarang untuk melakukan transaksi jual beli atau transaksi apa saja yang di dalamnya ada gharar. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Nabi melarang untuk melakukan transaksi yang di dalamnya ada gharar. Apa itu gharar? Ketidakjelasan pada barangnya. Kalau zulm itu kesalahan yang dilakukan oleh orangnya. Dan dua-duanya tidak boleh ada. 3 yang tidak boleh ada dalam transaksi kita. Riba, zulm, gharar. Ini 3 hal. Tidak boleh ada dalam transaksi kita. Kalau ada, berarti akad kita batil. Riba, gharar, zulm. Apa beda gharar sama zulm? Kalau zulmun, kezaliman, itu sikap kita. Timbangan yang dicurangi, janji yang tidak ditepati, itu berarti dari kitanya. Kalau gharar itu ketidakjelasan yang ada pada barang. Apa contohnya? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is thimari qabla wudu'i salaya. Nabi melarang untuk bertransaksi jual beli buah-buahan sebelum buah itu nampak mau jadi buah. Masih bunga, masih putik. Durian itu masih putiknya, lalu diperjualbelikan selayaknya buah durian. Karena diperkirakan nanti durian ini buahnya akan banyak. Ternyata itu dilarang oleh Nabi. Kenapa dilarang? Karena kata Rasul, siapa yang menjamin bunga itu akan benar-benar menjadi buah? Tidak ada yang bisa menjaminnya. Karena itu ada pada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kapan baru boleh dijual? Hatta yabdua atau yabdua salahwa, sampai nanti nampak dia akan menjadi bermanfaat. Seperti dah nampak mulai menguning. Kalau dah nampak mulai sedikit tanda-tanda menguning, berarti insya Allah dia akan menjadi buah. Maka dalam ibadah, dalam muamalah, bahkan dalam akhlak dan etika. Akhlak dan etika itu juga menjadi panduan kita pada tiga bentuk sunnah tadi. Apa contoh akhlak dan etika? Etika kita makan, etika
kita bertamu. Kalau bertamu jangan tegak di depan pintunya itu, tapi di pinggirnya. Kenapa demikian? Karena ketika dibukakan pintu, lalu kita berada di depan pintu itu langsung, akan nampak mata kita sesuatu yang mungkin tuan rumah tidak senang untuk dilihat. Tapi berdirilah di pinggirnya, ketika sudah diizinkan masuk, barulah kita melihat apa yang ada di dalam ketika tuan rumah sudah mengizinkan kita untuk masuk. Itu semua bagian dari etika di mana Nabi mengajarkan. Dianjurkan untuk minta izin itu sebelum masuk itu min ajlil basar. Biar mata kita tidak tertuju langsung kepada sesuatu yang barangkali tuan rumah tidak senang untuk dilihat dalam keadaan seperti itu. Maka akhlak, etika itu juga menjadi sesuatu yang panduan kita adalah 3 bentuk sunnah Nabi tadi. Bagaimana adab makan, adab berpakaian, dan lain sebagainya. Sesungguhnya tidak ada panduan kita selain daripada sunnah-sunnah yang dalam 3 bentuk tadi. Baik, ikhwati fillah, berarti kita tidak masuk kepada kedudukannya. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita masuk pada kedudukan dan fungsi sunnah terhadap Al-Quranul Karim. Tanpa sunnah kita tidak akan mungkin paham secara utuh isi dari Al-Quranul Karim. Maka fungsi sunnah terhadap Al-Quran itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti Allah memudahkan kita untuk tetap bermajelis dan memberikan penjelasan pada bahasan-bahasan yang akan datang. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kita tutup, atau barangkali kalau ada pertanyaan 1 atau 2. Ada pertanyaan tertulis. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkait sujud tadi Ustaz, apakah hidung tidak menyentuh lantai? Apakah sholatnya sah? Apakah wanita yang haid datang ke masjid, boleh datang ke masjid untuk datang kajian? Yang pertama, hidung. Dalam hadis itu disebutkan adalah wajah. Wajah itu diberikan penjelasan oleh para ulama. Yang dimaksud dengan wajah itu adalah al-jabhah dengan hidung. Jadi wajah itu dianggap sebagai satu kesatuan. Kan Rasul itu sujud di atas 7 anggota tubuh. 2 telapak tangan, 2 lutut kiri kanan, 2 jari jemari kaki kiri kanan, sudah 6. 1 wajah. Nah, ketika pada bagian wajah diberikan penjelasan oleh para ulama yang dimaksud adalah al-jabhah dan juga diikutkan dengan hidung. Oleh karena itu secara sunnahnya memang sholat kita adalah dengan menempelkan kening dengan hidung di tempat di mana kita sujud. Begitulah secara sunnah yang harus kita laksanakan. Nah, karena Nabi kita mengajarkan seperti itu dan itu yang dilakukannya, maka berarti kita juga harus melakukan hal yang sama. Apakah kalau dia tidak tempelkan hidungnya lalu salat batal? Barangkali itu akan ada rincian. Kenapa tidak ditempelkan? Apakah karena ketidaktahuan atau sengaja untuk menentang? Kan bisa saja. Saya enggak lah, walaupun Nabi gitu saya enggak. Itu bisa berdosa dia kalau seperti itu. Tapi kalau karena ketidaktahuan ya barangkali tentu tidak membuat sholatnya menjadi batal. Tapi secara sunnahnya yang jelas, ketika kita sujud dan Nabi sujud di atas 7 anggota tubuh yang salah satunya adalah wajah. Dan yang dimaksud dengan wajah itu adalah kening bersamaan dengan hidung. Walaupun sebagian menekankan pada kening, sebagian. Tetapi diberikan penjelasan tambahan oleh para ulama dengan masuknya hidung dalam saat kita sujud. Ada nanti seperti yang Wahbah Zuhaili dalam fikih islaminya, bagaimana kalau seandainya seseorang itu sujud di atas lumpur, boleh hendak dia tidak menempelkan hidungnya? Nah, itu masalah-masalah yang dimana sifatnya kondisional, yang barangkali jawabannya bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Kita kan sekarang tidak bicara tentang sujud di atas lumpur kan.
kita sujud pada tempat di mana kita berada di masjid, ya tidak ada cara lain kecuali mengikuti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalau hidungnya sakit, nah tentu pertanyaan. Kalau ditempelnya lalu sakit umpamanya, tentu akan ada pengecualian dari hukum asal. Sedangkan tidak bisa wudu boleh bertayamum. Terkait dengan wanita yang haid, boleh tidak datang ke masjid untuk kajian. Ini masalahnya memang keberadaan wanita haid di dalam masjid. Itu persoalannya. Kalau kita lihat kepada dalil-dalil yang ada, itu memang ada larangan bagi wanita haid untuk menetap di masjid. Kalau mau berada di dalam itu abiru sabil, sekedar untuk melewati tapi tidak menetap. Oleh karena itu, banyak di antara ulama memang mengambil hukum asal seperti itu, wanita yang haid untuk tidak berada di dalam masjid. Tetapi perkembangan masalahnya saya tengok memang ada beberapa perkembangan masalah dalam persoalan ini. Apakah larangan itu dulu karena dikhawatirkan mengotori masjid? Dikhawatirkan untuk mengotori masjid. Bagaimana kalau seandainya kekhawatiran mengotori masjid itu tidak ada? Umpamanya dengan bersih-bersih, dengan dipastikan ada pembalut, yang pasti tidak akan ada darah yang menetes umpamanya. Sehingga ada sebagian yang mengatakan seandainya ada manfaat yang akan dia dapatkan dengan tidak masuk, dia tidak mendapatkan kebaikan itu, mungkin ada sebagian yang mencoba untuk membolehkan. Tapi saya secara pribadi tetap lebih cenderung kepada ulama yang mengatakan mengambil hukum asal tadi untuk tidak berada di dalam masjid, bukan karena takut mengotori masjid. Itu karena menghormati kemuliaan masjid. Masjid itu sesuatu yang mulia. Jadi bukan sekedar takut dikotori. Apakah wanita-wanita pada masa sahabat dulu tidak punya cara untuk menghalangi? Mungkin belum ada alat-alat seperti sekarang. Tapi pada masa mereka sudah ada pula alat-alat yang sesuai dengan zamannya. Oleh karena itu tidak sekedar untuk ditakuti mengotori, tetapi karena untuk menghormati kemuliaan masjid itu sendiri. Nah, apalagi kalau seandainya dia bisa mendapatkan itu umpamanya dengan berada di terasnya umpamanya. Berarti dia tidak berada di dalam masjid. Di terasnya dia bisa mendengarkan dan mendapatkan hal yang sama, sehingga dia tidak terkena kepada larangan untuk berada di dalam masjid. Jadi bagaimanapun memang saya ketika mencoba untuk mencari tahu lebih jauh, kayaknya ada sebagian yang mengatakan kalau untuk berada di masjid sebagai hadir di majelis ilmu, ada sebagian yang membolehkan. Tapi saya secara pribadi nih lebih cenderung untuk kepada yang mengatakan tetap tidak sebagai hukum asal, bukan karena takut mengotori masjid, tapi karena menghormati kemuliaan masjid. Jadi syaraful makannya itu yang dijaga. Ketika kita tidak pantas untuk berada di situ, walaupun nanti tidak dikhawatirkan akan mengotori, tapi tetap harus menghargai kemuliaan masjid. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, sekira kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam. Yang benar itu semata-mata bimbingan dari Allah. Tapi kalau seandainya ada yang salah itu karena kekurangan ilmu, barangkali juga karena bisikan-bisikan syaitan, mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah juga mengampuninya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.